Dian James yang sedang diupayakan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia mencetak sebuah asis menawan ketika Go Ahead Eagles menghajar PSV Eindhoven dalam ajang semifinal Piala Belanda. James tampil sebagai starter di posisi fullback kiri dalam formasi 4-2-3-1. Pemain 24 tahun itu menandai kehadirannya dengan aksi-aksi defensif dan juga ofensif yang apik. Tak cuma sibuk menghadapi pergerakan Johan Bakayoko sebagai penyerang sayap PSV, James juga menyokong pergerakan rekan-rekannya. Pelatih Paul Simonis menarik keluar James pada menit ke-87 dengan SK Edelgard. Pada pertandingan ini Go Ahead Eagles mampu menghajar PSV Eindhoven dengan skor 1-2. Go Ahead Eagles akan menghadapi pemenang laga AS Alkmaar versus Heracles Almelo dalam laga final KNVB Beker. Media Belanda De Limburger yang dilansir dari Nieuwsblad Arnhem melaporkan bahwa Frank van Kempen akan bergabung dengan tim pelatih timnas Indonesia. Frank van Kempen akan bekerja untuk Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Mantan asisten pelatih VVV Venlo ini akan menjadi asisten Gerald van der Berg di Young Indonesia atau timnas Indonesia U23. Tulis Nieuwsblad Arnhem. Dengan demikian dia akan bergabung dengan kelompok pelatih asal Belanda seperti Patrick Kluivert. Hal ini dilaporkan oleh De Limburger. Tulis Nieuwsblad Arnhem. Ya, Nieuwsblad Arnhem juga mengabarkan jika Frank van Kempen akan bertolak ke Indonesia pada 12 Maret mendatang. Frank van Kempen diisukan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia U23 mendampingi Gerald van der Berg sebagai pelatih kepala. Namun menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kamis 27 Februari, kabar ini masih harus menunggu hasil komunikasinya dengan Gerald van der Berg dan juga Jordi Graaf. Frank van Kempen, oh nanti saya cek dulu. Belum tahu saya, Pak Gerald, belum info. Nanti saya cek, mungkin rencana besok malam video call dengan Gerald. Nanti saya coba cek laporannya, ucap Erick Thohir. Ya, dalam karir kepelatihannya, dia pernah bekerja menangani tim usia muda PSV Eindhoven hingga Roda JC. Bahkan Van Kempen juga pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda U18 dan juga U20. Tiket pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret 2025 akan dijual mulai 4 Maret. Informasi penjualan tiket pertandingan tersebut dirilis anak perusahaan PSSI, yakni PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI, melalui akun media sosial Instagram pada Rabu 26 Februari malam. Namun belum ada keterangan harga dan juga jumlah tiket yang akan dirilis. Hanya diinformasikan tiket akan dijual mulai 4 Maret melalui salah satu aplikasi rekanan PSSI sebelum dirilis lebih luas. Berkaca dari pertandingan sebelumnya, yakni menjamu Arab Saudi pada November 2024, harga tiket dibanderol dalam kisaran 240.000 yang termurah dan 1,4 juta yang termahal. Ya, kemungkinan besar tak ada perbedaan harga dan juga kategori tiket pertandingan itu. Ada 4 kategori tiket, yakni tribun atas, tribun utara dan selatan, tribun timur dan barat, serta premium. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ternyata berperan penting atas penunjukan Jordi Graaf sebagai penasihat teknis PSSI. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengakui pemilihan Graaf berdasarkan rekomendasi dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dan Jordi saling mengenal satu sama lain, dan ketika beliau merekomendasikannya saya sangat bahagia, kata Erick Thohir sumber laman PSSI Kamis 27 Februari 2025. Sebagaimana diketahui, putra dari legenda Belanda Johan Cruyff ini memiliki pengalaman melatih tim-tim seperti Maccabi Tel Aviv, Chongqing Livan, hingga timnas Ekuador pada 2021. Selain itu, dia pernah menjabat sebagai Direktur Teknik Barcelona pada 1 Juli 2022 sampai 30 Juni 2023. Erick Thohir optimistis Jordi Graaf bisa membawa perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Pasalnya, sosok tersebut syarat dengan pengalaman yang cukup luar biasa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa butuh perjuangan untuk mendatangkan Jordi Graaf. Ia pun menilai mantan pemain Manchester United itu sangat antusias akan mengabdi untuk sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert dikabarkan tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk laga melawan Australia dan juga Bahrain, yakni pada tanggal 20 serta 25 Maret 2025. Informasi ini disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot membuat terkejut Bung Harpa.
sebab Elkan Bagot sedang panas-panasnya bersama sang klub, yakni Blackpool FC. Jika bicara kualitas, Elkan Bagot mungkin cukup oke untuk membela timnas Indonesia. Ketimbang Justin Hubner atau pemain-pemain yang merumput di Liga 1, Elkan Bagot cukup bisa bersaing untuk masuk skuad timnas Indonesia. Namun attitude yang buruk bisa menurunkan penilaian Patrick Kluivert kepada Elkan Bagot. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Elkan Bagot pernah menolak tampil membela timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024 yang lalu. Menpora RI Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas 3 calon pemain timnas Indonesia. Dia pun optimistis proses naturalisasi Emil Audero, Joe Palupesi, dan juga Dean James rampung tepat waktu. Berkas tersebut juga telah diproses ke Menpora dan diharapkan bakal cepat diproses oleh DPR RI. Proses naturalisasi 3 pemain itu memang harus dikebut untuk menjadi warga negara Indonesia agar dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Mengingat 10 Maret 2025 merupakan batas akhir PSSI menyodorkan nama-nama pemain untuk menghadapi Australia. Menpora Dito Aryo Tejo meyakini proses Emil Audero dan juga kolega bakal rampung tepat waktu. Apalagi dirinya mengatakan saat ini akan berkunjung ke DPR. Terkait proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia 3 calon pemain keturunan itu, Menpora Dito hanya bisa memastikan kalau sumpah akan dilakukan di luar negeri. Untuk lokasinya dia tidak mengetahui karena itu ranah Kemenkop. Mungkin seperti itu atau sumpahnya di luar. Untuk lokasi akan dilakukan Kemenkop, ujar Menpora Dito. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan grup J di bulan Maret 2025. Skuad Garuda akan tandang melawan Australia 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Pemain keturunan Indonesia Miliano Jonathan terus digoda oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Namun Miliano dengan tegas mengatakan belum menentukan pilihan, baik itu menerima ajakan PSSI untuk memperkuat Garuda atau bermain untuk Belanda. Mereka menginginkan saya, saat itu saya bersama timnas U18 Belanda, jadi saya belum mau menentukan pilihan, kata Miliano sumber Football Premier Rabu 26 Februari. Pemain kelahiran 2004 itu menyatakan jarak Belanda ke Indonesia yang cukup jauh. Pertimbangan itu membuatnya belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia saat ini meskipun dilatih oleh Patrick Kluivert. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan belum ada kabar baik untuk memproses naturalisasi Miliano. Menurutnya, jika pemain itu bisa bergabung, timnas Indonesia pasti akan bertambah kuat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sebuah wawancara, Miliano Jonathan mengaku belum membuat pilihan antara mendapatkan paspor Indonesia atau mempertahankan paspor Belanda. Jika karirnya terus meningkat, ada kesempatan bagi winger 20 tahun ini dipanggil timnas Belanda suatu hari nanti. Di samping itu, jika Miliano Jonathan tak segera menentukan pilihan, PSSI bisa mendekati winger Los Angeles FC yakni Adrian Wibowo. Musim lalu, Adrian Wibowo yang berusia 19 tahun tersebut masih membela LAFC itu. Dari 23 pertandingan, pemain yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini mengemas 9 gol dan 6 assist. Berkat statistik tersebut, Adrian Wibowo naik pangkat ke tim senior LAFC musim ini. Di skuad LAFC musim ini terdapat nama-nama beken seperti Hugo Lloris dan juga Oliver Giroud. Meskipun belum sempat dimainkan, Adrian Wibowo selalu masuk skuad dalam 3 laga yang sudah dijalani oleh LAFC musim ini. Patrick Kluivert resmi memiliki pemain nomor 2 termahal di Asia khusus posisi penjaga gawang, yakni Emil Audero Belyadia. Menurut laporan Transfer Market, harga pasaran Emil Audero menembus 5 juta euro atau setara dengan 85,2 miliar rupiah. Dibandingkan kiper lain yang berdarah Asia, Emil Audero hanya kalah dari kiper timnas Jepang yang membela Parma, yakni Zion Suzuki. Zion Suzuki memiliki harga pasar 9 juta euro atau sekitar 153,4 miliar rupiah. Namun, jika dibandingkan dengan Emil Audero ketika berusia 22 tahun, harga pasaran Zion Suzuki kalah jauh. Di usia 22 tahun pada 2019, harga pasaran Emil Audero mencapai 15 juta euro atau 3 kali lipat lebih tinggi ketimbang sekarang. Hal itu tidak mengherankan, mengingat Emil Audero Belyadia berstatus kiper utama klub Serie A saat itu, yakni Sampdoria. Sekarang pun jangan meremehkan kualitas Emil Audero. Terbaru, ia terpilih masuk Team of the Week Serie B 2024-25
karena melakukan penyelamatan hingga 9 kali saat Palermo menang 3-0 atas Cosenza. Bicara pengalaman, Emil Audero juga masuk kategori luar biasa. Penjaga gawang Australia Joe Cauchi mengalami cedera bersama klubnya Barnsley. Cederanya terjadi saat Barnsley menghadapi Rotterdam United menang 1-0 akhir pekan ini, yakni di New York Stadium dalam lanjutan League One 2024-25. Joe Cauchi mengalami cedera di bagian pinggul. Kondisi tersebut membuatnya diragukan untuk bisa tampil lawan timnas Indonesia dan juga China, yakni pada bulan Maret 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita ini menjadi kurang menyenangkan bagi Australia. Pasalnya Joe Cauchi adalah pesaing terkuat Matthew Ryan di sektor penjaga gawang di tim nasional Australia. Ketidakhadirannya bakal mempengaruhi strategi tim dalam laga penting tersebut. Ravel Strijk curhat. Ya, striker timnas Indonesia Ravel Strijk mengakui harus mengatur pola tidur dengan baik saat menjalani pemusatan latihan. Ravel Strijk menjelaskan, saat awal tiba di pemusatan latihan timnas adalah hari yang berat. Pasalnya dia harus datang dari perjalanan jauh dan segera menyesuaikan dengan tim yang sudah menggelar latihan. Dia harus menjaga pola istirahat dengan baik dan segera siap untuk berada di skuad Garuda. Saya selalu kelelahan, jadi pola tidurku jadi kacau, kata Ravel Strijk, sumber kanal YouTube Mandiri Inhel. Ravel Strijk melanjutkan, terkadang memang sulit untuk menjaga kondisi tetap bugar. Akibatnya dia sering terlihat kelelahan saat sudah berada di timnas. Namun, Strijk menegaskan bahwa hal tersebut bukan halangan, apalagi saat dia sudah bertugas bersama skuad Garuda. Dia siap memberikan segalanya dan juga membawa timnas meraih prestasi di masa depan. Oleh Romania masih berusaha untuk bisa beradaptasi bersama Oxford United. Beberapa kesempatan yang diberikan oleh pelatihnya akan coba dimanfaatkan dengan baik. Tentunya masih butuh waktu karena dia datang sebagai pemain baru dan juga masih mencari chemistry di dalam tim. Pemain yang berusia 24 tahun ini melanjutkan, saat ini dia butuh gol untuk membuktikan diri bahwa sosoknya layak bertugas di sektor depan Oxford United. Dia menyadari bahwa sampai saat ini masih banyak kritikan yang datang karena dia belum memberikan banyak kontribusi di dalam tim. Menurutnya, kuncinya adalah fokus dan juga perlahan dia bisa membayar semua kepercayaan yang sudah diberikan. Oleh optimistis bisa segera mendapatkan momentum yang tepat untuk bangkit dari kondisi ini. Saat ini kepercayaan dirinya sudah mulai kembali dan juga siap memberikan kontribusi di dalam tim. Dia berharap hal tersebut tidak membutuhkan banyak waktu lagi dan kerja kerasnya bisa terbayar lunas. Derby antara Yokohama F. Marinos melawan Yokohama FC pada pekan ketiga G1 League 2025 digelar di Nissan Stadium, Rabu 26 Februari. Pada pertandingan ini, bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh tak turun sebagai starter. Sandy Walsh berada di bangku cadangan. Ia kalah dari pemain timnas Jepang untuk mengisi starting 11. Ia tidak dimainkan pada derby Yokohama ini. Kali ini pelatih Yokohama F. Marinos Steve Holland memasang pemain timnas Jepang Ken Matsubara di starting 11 di pos bek kanan dengan formasi 4-2-3-1. Sementara di bek kiri ditempati oleh ex-bek timnas U20 Jepang Toichi Suzuki. Dan pertandingan ditutup dengan hasil imbang tanpa gol. Ole Romeni sudah mulai nyaman mendapatkan tugas sebagai striker di Oxford United. Ole menjadi striker saat Oxford bertanding melawan West Bromwich Albion pada Sabtu 22 Februari. Ole Romeni menjelaskan bahwa dia lebih percaya diri saat menjadi penyerang. Sebelumnya dia sempat ditempatkan di beberapa posisi, salah satunya adalah winger di Oxford. Diperkirakan ini adalah salah satu cara bagi pelatih Gary Rowett untuk memaksimalkan pemainnya tersebut. Saya lebih suka posisi striker, jadi saya pikir itu bisa benar-benar aktif di tengah lapangan. Jadi sekarang saya menyukainya. Saya suka menyelam ke ruang kosong, kata Ole Romeni, sumber kanal YouTube Oxford United. Pemain berusia 24 tahun ini melanjutkan, dia sudah mulai bisa mengerti keinginan pelatih saat berada di lapangan. Kapten Timnas Indonesia C.H. mengirimkan pesan kepada publik tanah air sebelum dua laga penting di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni kontra Australia dan juga Bahrain. Pemain dengan nomor punggung 3 di skuad Garuda itu meminta para penggemar untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa mendukung perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya mengaku sudah tak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia bulan depan ya. Baiklah, yang paling penting adalah jagalah kesehatan kalian, ujar CXC, sumber akun Instagram @kifaria.
Kami sangat membutuhkan dukungan kalian bulan depan. Saya sudah tidak sabar untuk pertandingan itu. Tetapi saat ini saya baru selesai latihan dengan Venezia. Sama seperti pemain lainnya yang masih fokus dengan klub masing-masing. Lanjut bek berdarah Belanda ini. Di samping itu di bulan Maret, CICS menyatakan butuh dukungan publik tanah air. Dukungan bisa dilakukan melalui semua platform, mulai dari media sosial sampai datang langsung ke stadion. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.